Mitra Nasa tercinta, dalam berbudidaya kita tidak lepas dari masalah yang namanya organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Karena OPT ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan hasil, bahkan bisa terancam gagal. Sementara dilema yang dihadapi petani adalah bagaimana cara mengatasi masalah OPT tersebut dengan pestisida kimia. Di satu pihak, dengan pestisida kimia, maka kehilangan hasil akibat OPT dapat ditekan, tetapi menimbulkan dampak lingkungan. Di pihak lain, tanpa pestisida kimia akan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal tuntutan masyarakat dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi, terutama masyarakat negara maju. Tidak jarang hasil produk kita ditolak ekspor gara-gara tidak memenuhi standar mutu dan kandungan residu pestisida yang tinggi. Memang tidak kita pungkiri, dengan pestisida kimia telah mengantarkan sektor pertanian menuju revolusi hijau, sehingga bangsa Indonesia bisa bersuasembada pangan pada tahun 1984. Ternyata puncak kejayaan pestisida kimia tersebut antara tahun 1984 sampai 1985 telah membawa dampak yang sangat dahsyat terhadap ekosistem yang ada. Di antaranya resistensi atau kekebalan hama, resurgensi atau ledakan hama yang tadinya tidak berbahaya menjadi berbahaya, kemudian terjadinya ledakan hama sekunder, matinya musuh alami misalnya laba-laba, burung, belalang sembah, dan lain-lain. Kemudian pencemaran lingkungan misalnya ternak dan ikan, kesehatan manusia terganggu, misalnya adanya mutasi gen, kanker, mandul, dan pengaruh pada umur manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah ongkos produksi yang sangat mahal dan sia-sia. Kenyataan tersebut mendorong pemerintah secara bertahap mengubah kebijakan melalui pendekatan yang disebut dengan pengendalian hama terpadu, yaitu cara pendekatan atau cara berpikir pengendalian hama berdasar pada pertimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial dalam kerangka pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan, sehingga pemerintah melakukan suatu tindakan dengan cara yang pertama. Tahun 1986 pemerintah mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 1986 tentang larangan penggunaan 57 formulasi pestisida. Kemudian yang kedua, tahun 1989 mencabut subsidi pestisida sehingga harga pestisida melambung tinggi. Tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, khususnya pada pasal 20 tentang sistem PHT, pasal 21 tentang kegiatan perlindungan tanaman, dan pasal 40 tentang larangan atau pembatasan penggunaan pestisida tertentu. Konsep PHT ini timbul dan berkembang di seluruh dunia karena kesadaran manusia terhadap bahaya penggunaan pestisida yang terus meningkat bagi kehidupan dan juga bagi lingkungan hidup. Tentunya timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah pestisida kimia masih diperlukan? Jawabannya, masih diperlukan, tetapi sangat selektif.
Pestisida hanya diperlukan pada waktu mekanisme kesetimbangan ekosistem terganggu oleh sesuatu sebab yang mengakibatkan populasi hama meningkat sampai melampaui ambang ekonomi, dan cara-cara lain sudah tidak mampu mengatasi. Yang terpenting dalam PHT adalah monitoring atau pengamatan, sehingga petani dapat memutuskan secara tepat kapan dan di mana penyemprotan harus dilakukan. Pengamatan paling sedikit seminggu sekali. Yang perlu diamati misalnya tentang keadaan populasi hama, musuh alami, pertumbuhan tanaman, cuaca, dan lain-lain. Setelah petani melakukan analisis terhadap hasil pengamatan, maka dengan penuh keyakinan petani bisa memutuskan perlu atau tidak digunakan pestisida. Dengan mengelola lingkungan pertanian secara tepat melalui perpaduan teknologi pengendalian yang bukan pestisida, maka populasi hama selama satu musim tanam dapat diupayakan selalu berada pada aras yang tidak mendatangkan kerugian ekonomi bagi petani. Dalam keadaan demikian, tentunya petani tidak perlu lagi menggunakan pestisida kimia dan cukup mempercayakan pada teman-teman petani yang berupa musuh alami. Mitra saya yang tercinta, teknik-teknik dalam PHT antara lain. Yang pertama adalah teknik agronomi atau budidaya, misalnya dengan olah tanah, irigasi, rotasi tanaman, tanam serentak, pengaturan jarak tanam, pembaruan lahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah teknik pengendalian dengan varietas tahan, misalnya ketahanan genetik dan ketahanan ekologik atau lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengendalian secara fisik dan mekanik. Fisik misalnya pemanasan, penggunaan lampu perangkat, dan penggunaan gelombang suara. Sedangkan secara mekanik misalnya dengan cara pengambilan dengan tangan, gerobyokan, pasang perangkap, dan pengusiran hama. Kemudian yang keempat adalah teknik pengendalian hayati. Kelima, ini adalah teknik pengendalian kimiawi. Nah, teknik pengendalian kimiawi ini sebagai alternatif yang terakhir dengan pestisida sintetis. Penggunaan pestisida dilakukan apabila sudah terjadi gejala serangan pada taraf yang merugikan. Efektivitas pemakaian pestisida harus tepat jenis, tepat dosis, konsentrasi, cara dan waktu serta sasaran. Bila di lahan memang belum ditemukan gejala serangan hama dan penyakit, mengapa harus disemprot? Karena penyemprotan pestisida yang terlalu sering, selain mubazir karena biaya besar, juga akan mematikan musuh alami hama dan sumber penyakit bersangkutan. Yang berhubungan dengan produk-produk NASA adalah pengendalian secara hayati. Secara global, pengendalian hayati dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah pengendalian hayati yang berasal dari tanaman, yaitu dengan cara memanfaatkan bagian tanaman, baik kulit, akar, daun, buah, biji, atau bunga yang mengandung bahan aktif yang dapat mematikan langsung hama dan penyakit. Kemudian yang kedua adalah pengendalian hayati yang berasal dari hewan, misalnya dengan menggunakan predator atau parasitoid. Yang ketiga adalah pengendalian hayati yang berasal dari mikrobia, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang berupa jamur, virus, dan bakteri. Sedangkan produk-produk dari PT Natural Nusantara yang sangat membantu para petani dalam mengendalikan hama dan penyakit yang ramah lingkungan, diantaranya adalah yang berasal dari tanaman. Kita mempunyai Bestona dan Metilat. Yang berasal dari jamur, kita punya Natural Clio dan Natural BPR.
yang berasal dari virus, kita mempunyai natural, fitura, dan vireksi. Terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap masukan bahan kimiawi dalam proses produksi pertanian dapat ditempuh melalui gerakan organik. Gerakan ini mulai memasyarakat terutama di negara-negara maju yang masyarakatnya alergi dengan produk bahan kimia. Saran dan solusi untuk menciptakan produk pertanian yang bersih, diantaranya yang pertama, kita gunakan varietas unggul tahan penyakit serta tekanan lingkungan. Yang kedua, penerapan teknik budidaya yang mampu mengendalikan OPT, misalnya dengan penataan pola tanam dan jarak tanam, serta penggunaan pupuk organik, misalnya Supernasa dan POC Nasa. Yang ketiga adalah peramalan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk mengetahui gejolak populasi OPT yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan cara pengendalian OPT secara tepat, sehingga memberikan hasil maksimal dan menghemat penggunaan pestisida. Yang keempat, pengendalian hama penyakit secara biologi. Memang secara alami, tiap spesies memiliki musuh alami, predator, parasitoid, dan patogen yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian OPT. Secara biologi, PT NASA mempunyai agen hayati natural BVR, natural bio, natural fitura, dan natural vireksi. Kemudian yang terakhir, memacu penggunaan pestisida botanik. Karena pestisida botani atau pestisida alami yang bahan aktifnya berasal dari berbagai produk metabolik sekunder dalam tumbuhan. Mitra NASA tercinta, jika semua unsur atau kebutuhan nutrisi dalam tanaman tercukupi atau terpenuhi, kemungkinan terjadinya serangan hama dan penyakit bisa ditekan. Dan bukan jaminan, dengan produk-produk alami NASA, hama dan penyakit bisa diatasi. Demikian juga kami rasa dengan pestisida kimia sekalipun. Karena hama dan penyakit tersebut adalah makhluk hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi banyak. Dan cara pengendalian tidak hanya cukup dengan menggunakan obat atau pestisida saja, tetapi harus benar-benar menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau sistem PHT. Dan yang terpenting, apapun teknik pengendalian hama dan penyakit harus dilaksanakan oleh mayoritas atau semua petani di suatu wilayah areal pertanian secara kompak, sehingga gerakan ini bisa tercapai dan kita bisa menuju Indonesia makmur raya. Demikian mitra NASA tercinta, penjelasan mengenai manual produk NASA yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman. Terima kasih dan salam NASA.